Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bu Santi bisa kembali menyapa kamu di Ruang Temu, sebuah ruang untuk mulai bertemu meski terpaut jarak dan waktu. Halo, gimana kabarnya? Semoga kalian semua tetap dalam kesehatan, dalam lindungan Tuhan. Ya, semoga tetap semangat karena kita masih harus berjuang belajar lewat daring, harus online, belum bisa bertatap muka, nggak apa-apa, disyukuri. Alhamdulillah kita masih sehat, bisa tetap belajar walaupun lewat media pembelajaran, nggak bisa bertatap muka langsung gitu ya. Nah, kali ini pokok bahasan kita tidak akan jauh-jauh dengan praktik di kehidupan nyata tentang negosiasi. Oke, mungkin sudah banyak dari kalian yang tahu teks negosiasi itu apa, dia kira-kira berisi tentang apa. Kalau kamu misalnya misal belanja online gitu ya, terus negosis gitu ya, misalnya minta nego dong kak gitu. Nah, nego tuh apa sih sebenarnya? Kalau misalnya kita ada di pasar tuh, biasanya kalian suka melakukan, atau mungkin bukan kalian ya, mungkin kalau nemenin ibu lagi belanja ke pasar, atau mungkin bude atau siapapun biasanya melakukan negosiasi. Ini sekilo berapa sih gitu ya, segini, alah mahal, segini aja lah, gini. Nah gitu, itulah praktik negosiasi di kehidupan kita sehari-hari. That's why kita penting untuk bisa melakukan negosiasi agar bisa berkomunikasi dengan enak gitu ya. Jangan sampai negosiasinya terlalu frontal, nanti yang jual marah, ya kan, bahaya. Nah, kalian secara tidak langsung juga suka melakukan negosiasi sama guru. Bu, atuh ulangannya jangan sekarang bu. Sekarang itu bu, ada ulangan biologi, ada ulangan kimia, ada ulangan anu. Kan kami bingung bu, belajarnya gimana? Coba bu, janganlah bu, jangan ya bu, gitu misalnya. Itu sebenarnya adalah negosiasi. Terus kalau misalnya, bu, tugasnya dikumpulin besok aja ya bu, jangan hari ini ya. Nah, itu juga negosiasi. Jadi sebenarnya secara tidak langsung kalian sudah praktik melakukan negosiasi tanpa tahu teorinya gitu ya sebenarnya, atau mungkin sudah ada yang tahu teorinya gimana gitu ya. Kita akan diskusikan di video ini. Nantinya negosiasi ini sebenarnya di luar lingkungan, selain di pasar, di jual beli gitu ya, kemudian di sekolah juga, antar perusahaan atau bahkan antar negara itu suka melakukan negosiasi gitu. Nah, dalam hubungan bilateral maupun multilateral itu sering ada obrolan gitu ya, anggaplah itu hubungan gitu ya, untuk bernegosiasi tentang sesuatu. Misalnya dulu nih pernah ada kasus kan, si Padan dan Legitan kita yang ada kasus sama Malaysia, akhirnya kan bisa terselesaikan dengan proses negosiasi itu gitu. Nah, ini dia, negosiasi itu adalah suatu bentuk interaksi sosial. Karena kita makhluk sosial, of course kita melakukan negosiasi. Itu adalah bentuk interaksi sosial untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak yang beda kepentingan. Jadi di sini ada pihak A dan pihak B, kemudian mereka punya kepentingan masing-masing, terus mereka bernegosiasi untuk mendapatkan satu kesepakatan gitu. Jadi negosiasi ini akan dianggap berhasil jika akhirnya ada satu kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak dan mereka sama-sama senang, sama-sama tidak terpaksa, semuanya happy gitu, menerima. Oke gitu, itu baru dikatakan berhasil. Itulah teks negosiasi. Nah, ini dia unsur-unsur teks negosiasi. Jadi sesuatu dikatakan negosiasi jika ada partisipannya. Partisipan itu subjeknya, pelakunya. Kalau misalnya, jadi minimal ada dua pihak. Kalau misalnya cuma ada satu orang, ya gimana tuh bernegosiasi dengan diri sendiri gitu.
Pokoknya ada apa namanya, minimal 2 pihak gitu ya, guru dengan muridnya, pembeli dengan penjual. Yang kedua ada pengajuan dan penawaran. Jadi nanti ada harganya berapa nih? 5.000. Alah, jangan 5.000. Jadi 5.000 itu pengajuan. Jangan 5.000 lah. Gimana kalau 3.000 aja? Oh, jangan. 3.000 aja itu berarti dia adalah penawaran. Nawar, paham lah ya. Nanti kita akan praktik. Yang ketiga adalah ada beda kepentingan. Kalau ada 2 pihak tapi sama-sama kepentingannya sama, berarti ya nggak perlu negosiasi. Buat apa lagi? Kan mereka sudah sepakat gitu. Jadi yang awalnya nggak setuju bernegosiasi untuk setuju gitu. Dan yang keempat, yang jelas harus ada kesepakatan. Seperti yang Bu Santi bilang tadi, bahwa negosiasi itu dikatakan berhasil jika terjadi kesepakatan yang kedua belah pihaknya sama-sama happy, menerima, tidak ada paksaan. Nah, ini adalah contoh teks negosiasi. Suatu hari di pasar, seorang pembeli sedang menawar harga mangga pada tukang buah. Mangganya sekilo berapa, Mang? 20.000 saja, Bu, silahkan, sedang murah, katanya. Ini berarti adalah pengajuan gitu ya. Kan sedang musim mangga, 15.000 saja ya. Belum dapat, Bu, ini matang pohon loh, Bu, bukan dikarbit. Gimana kalau 17.500? Nanti saya ambil 2 kilo. Oh ya sudah, Bu, tapi jangan yang besar-besar ya, Bu. Baik, terima kasih, Mang gitu. Jadi si mamang penjual dengan si pembeli, si ibu pembeli ini akhirnya mencapai kesepakatan. Baik, terima kasih gitu. Ya udah gitu. Nah, ini dia struktur teks negosiasi. Satu adalah orientasi. Orientasi itu seperti kalau kalian ada di teks novel gitu ya, teks prosa-prosa, orientasi itu pasti bagian depan. Pengenalan tokoh, pengenalan latar gitu ya. Sama dengan ini. Kayak tadi ya. Di suatu pagi, di pasar, di mana. Jadi ada obrolan depannya dulu. Itu namanya orientasi. Kemudian yang kedua adalah pengajuan. Dan ketiga penawaran. Jadi kadang pengajuan dan penawaran ini suka berulang-ulang. Udah ada pengajuan, ditawar, nanti ada pengajuan lagi, ditawar lagi gitu. Nah, ini nanti gimana alotnya negosiasi ya. Kalau makin alot berarti nanti antara pengajuan dengan penawaran ini akan makin panjang. Dan yang terakhir adalah kesepakatan. Oke, ini strukturnya. Struktur itu boleh dibolak-balik atau tidak? Boleh nggak kalau orientasi langsung kesepakatan? Yo, tidak boleh. Itu berarti tidak ada negosiasinya. Karena inti negosiasi itu ada di pengajuan dan penawaran. Nah, ini nih teks yang tadi Bu Santi udah bikin contoh udah bikin contoh analisisnya. Di sini ketika masih nanya nih mangganya berapa, 20.000, ini masih orientasi. Terus ada pengajuan nih, loh kan sekarang sedang musim mangga, 15.000 aja ya gitu. Kemudian waduh belum dapat, Bu, ini matang pohon bukan dikarbit gitu ya. Ini penawaran, gimana kalau 17.500? Ini pengajuan lagi. Jadi pengajuan tuh dari yang punya perlu gitu ya, ngajuin nih kalau gini gimana? Enggak, jangan gitu ya. Jadi di sini pengajuan dan penawaran itu berulang-ulang gitu. Terus akhirnya nanti akan terjadi kesepakatan. Di sini masih di akhir masih ada penawaran lagi ya, tapi jangan yang besar-besar ya. Jadi kesepakatan itu dalam teks ini terjadi ketika si penjual oke-oke aja, mangganya 17.500 asalkan jangan milih yang gede-gede gitu. Nah, ini dia. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keberhasilan negosiasi. Ada beberapa faktor, kita cek. Yang pertama, kesediaan semua pihak untuk berkompromi. Jadi, dua pihak yang sedang berbeda kepentingan itu tadi tuh, oke lah ya udah ayo kita negosiasi gitu.
Kalau cuma satu yang pengen, ayolah negosiasi, iya orang nggak mau, ya udah segini aja, nggak mau aku gitu, udah nggak bisa ditawar. Kadang-kadang kan kalau nanya, misal ke pasar beli apa, Mang masih bisa ditawar gitu. Kadang-kadang demi kesantunan kita nanya dulu, ini masih boleh ditawar nggak nih gitu. Udah pas nih nggak bisa, berarti tidak akan terjadi negosiasi karena tidak ada kesepakatan untuk berkompromi. Kedua, tidak ada pihak yang dirugikan. Tuh kan benar, jadi dua-duanya harus sama-sama untung, harus sama-sama happy. Ketiga, kesepakatan dicapai bersifat praktis, dapat dilakukan. Jadi masih bisa dilakukan gitu ya, bukan sesuatu yang rumit. Keempat, alasan yang disertakan mampu mempengaruhi pihak lain. Gini nih, kayak misalnya tadi ketika kamu nego ke bu guru mau ulangan, terus bu hari ini tuh ulangannya banyak, jadi daripada nih bu nanti kita tetap ulangan tapi nilainya nggak maksimal, mendingan minggu depan aja bu, atau di pertemuan berikutnya aja bu, nanti kami belajar deh bu biar nggak usah banyak yang remedial gitu. Jadi ada alasan yang sekiranya itu bisa membuat bu guru tuh ya juga ya gitu. Jadi alasannya tuh harus kuat, logis, tidak mengada-ada. Nah, ini syarat-syarat kesepakatan. Dilakukan dengan santun. Gak boleh sama-sama ngegas. Jangan yang kasar. Jadi harus santun, kesantunan berbahasa. Oh ya, ini tips ya. Kalian harus bisa nih membedakan antara sopan dan santun. Di Indonesia ini kan selalu barengan gitu ya, sopan santun. Kalau sopan itu tuh tindak tanduk, perilaku. Tapi kalau santun itu berbahasa. Jadi karena negosiasi ini berhubungan dengan bahasa, maka yang kita pilih adalah kosakata santun. Harus dilakukan dengan santun. Terus yang kedua, tidak ada tekanan atau paksaan. Itu tadi ya, jadi harus sama-sama legowo, sama-sama rela, sama-sama ikhlas. Yang ketiga, saling menguntungkan. Yang keempat, kesepakatannya bersifat praktis atau bisa diterapkan gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Kalau kalian ada pertanyaan, boleh banget loh, silahkan ketik di kolom komentar. Nanti kita akan diskusikan di kolom komentar juga. Jadi biar semua yang melihat video ini bisa saling belajar gitu ya. Nah ini nih, nah ini Bu Santi ada contoh teks negosiasi di samping ini. Silahkan kamu baca. Kamu bisa pause video ini, kamu baca. Terus sebagai latihan, ini ada teks tentang seorang anak namanya Rani yang pengen punya HP baru, minta ke ayahnya. Apakah, nanti kamu lihat, apakah kesepakatan yang dicapai itu sudah sesuai dengan syarat-syarat kesepakatan yang oke? Terus unsur-unsurnya udah lengkap belum? Partisipannya siapa? Apakah mereka beda kepentingan? Terus syarat negosiasi, apakah mereka ini saling bersedia untuk melakukan kompromi gitu. Kamu bisa ceritakan, nanti kita akan bahas bersama di grup WhatsApp kelas daring kita ya. Nih, ini dia. Ada 3 misi yang harus kamu lakukan. Yang pertama, menjelaskan unsur-unsurnya. Yang kedua, menganalisis strukturnya. Oh, yang paragraf ini sampai ini adalah orientasi nih Bu. Yang ini penawaran, yang ini pengajuan, ini penawaran, ini pengajuan, kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah apakah sudah memenuhi syarat kesepakatan? Kalau iya, sudah memenuhi. Apa alasannya? Oh, karena sudah anu gitu ya. Kamu lihat lagi tentang syarat-syarat kesepakatan. Ini tugas ini khusus buat kalian yang berada di kelas daring Bu Santi. Nah, buat yang bukan dari sekolah Bu Santi, kalian bisa ikut jawab di kolom komentar. Nanti akan kita diskusikan bersama. Oke, segitu dulu materi hari ini. Terima kasih sudah menyimak, terima kasih sudah belajar. Tetap sehat, jaga semangat, jangan gentar belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.